Jadi kalau kita lihat kondisi para penyidik yang 2 orang itu ketika eh, apa namanya si orang yang diundang ini Bahar bin Smith ini diserahin surat itu, kita lihat posisi tubuhnya kebanyakan menekuk ke arah condong ke arah depan. Ya wajar sih kondisinya, kan dia bersila ya, tapi kondisinya itu kemudian agak menunduk, agak menunduk. Ini bukan posisi orang yang sedang katakanlah menjalankan tugas dan dilindungi undang-undang dan untuk menyerahkan selesai gitu. Tetapi kayak orang dengerin ceramah, kayak orang ngikut. Jadi kecenderungannya orang ini adalah lebih submisif dibandingkan orang di depannya. Itu yang menurut saya sepertinya dikomentari oleh salah satunya oleh mungkin Pak Presiden Jokowi. Ya kalau datang aja nggak apa-apa, bukan sowan lah. Datang itu nggak sowan. Datang itu nyerahin surat, menjelaskan kondisinya seperti ini, dan ya sudah, kalau misalnya surat panggilan, panggil nanti ngomongnya di sana. Tidak perlu ada penjelasan di TKP, gitu loh. Tapi ini kan enggak. Perlu dilakukan penjelasan didengerin dan kepalanya nunduk lagi. Kalau kita lihat bareng-bareng, lihat aja. Kira-kira kesannya kayak gimana sih? Terus kedua tangannya megang mainin tangan, dikatupkan 2 tangan satu sama lain. Ini istilahnya holding gesture itu adalah biasanya orang yang nervous itu posisinya seperti ini. Jadi orang yang nervous itu posisinya seperti ini. Jadi dia tangannya perlu pegangan gitu loh, kayak megang-megang. Karena kalau enggak ya dia diem, tangan entah di paha, entah pegangan juga nggak apa-apa, tapi nggak digerak-gerakin gitu terus. Terus kadang-kadang nunduk, kadang-kadang ngomong, segala macam itu yang terjadi. Ya, jadi kalau buat saya 2 orang ini benar-benar kondisinya tidak menunjukkan bahwa dia sejajar, bahkan istilahnya bisa kayak dikategorikan bahwa kayak submisif tadi di bawahnya Bahar Smith, kira-kira seperti itu. Kewibawaan itu kan opini. Jadi kewibawaan menurut saya bisa jadi kewibawaan berbeda menurut polisi. Bisa berbeda menurut polisi pun bisa beda. Misalnya menurut si Kombes A, kewibawaan adalah begini, Kombes B, kewibawaan adalah, boleh saja beda-beda. Cuman ketika saya misalnya duduk di hadapan seorang terus kebanyakan nunduk terus ngangguk-ngangguk, itu kan berupa kecenderungan untuk persetujuan, menundukkan diri saya di hadapan orang di depan saya, bukan menatap gitu, tatapan mata dengan mata, kayak teman dengan teman ngelihat mata, bukan nunduk. Teman sama teman tuh nggak sejajar, tuh nggak nunduk loh, sejajar tuh natap melihat, ya. Kayak misalnya saya seorang misalnya katakanlah AKP gitu, di hadapan saya ada kombes, saya akan siapa, saya akan nunduk kayak gitu. Tapi ketika polisi sedang menghadapi masyarakat dan harus menghadapi sebuah keadaan, dia kan ngelihat lah, matanya langsung ngelihat gini dengan eye contact. Ini kan bisa dilihat, yang terlihat seperti apa. Ya, sesederhana, dan tugas menyerahkan surat itu memberikan penjelasan titik, mendengarkan, nggak harus nunduk, harus ya terus kayak gitu, nggak harus. Ya mungkin kalau videonya sepanjang itu nunduknya cuma 2 menit, sementara di situ setengah jam gitu. Tapi yang terlihat dari video tadi seperti itu. Kalau saya hanya bicara tentang kebencian, titik. Itu buat saya teknik komunikasi yang bagus, keren. Untuk apa? Nanam ide di kepala orang gitu, untuk setuju. Ngomongnya caranya gini, ini adalah kebencian, orang nunggu, apa kebencian apa nih? Gitu. Begitu nunggu, orang udah siap dengerin, dikasih kebencian terhadap kezoliman, sehingga orang akan, oh iya gitu. Akan begitu, ini teknik komunikasi tingkat tinggi yang digunakan. Kemudian, kata-kata berikutnya adalah, jadi orang yang nggak setuju, berarti orang itu apakah dia zolim, apakah dia mengiyakan terhadap kezaliman? Kan nggak gitu. Ini namanya nggak bisa dilihat hitam putih. Orang yang nggak sepakat dengan kata-kata Bahar Smith bukan berarti dia kemudian zolim atau mengiyakan kezaliman. Saya tidak gini, lebih tepatnya dia tidak tangannya kencang, tegas gitu. Artinya apa? Dia tidak gugup, tidak grogi. Ada alasannya. Itu tempatnya dia.
Coba ditarik ke kantor polisi misalnya. Coba ditarik misalnya ke tempat yang lebih, memang pemeriksaan harusnya di mana, di kantor polisi. Polisi sekali lagi tidak harus untuk menjelaskan apapun, tidak harus mendengarkan apapun, tapi menyerahkan surat gitu. Ya udah selesai. Penjelasan sebenarnya ya udah tarik ke kantor polisi aja. Nah, itu baru dilihat tenang apa enggak. Kalau di tempat rumah sendiri sih ya tenang-tenang aja. Orang-orang sekitarnya banyak, orangnya dia segala macam. Polisi juga yang berkunjung. Polisi kan juga aparat penegak hukum itu kan juga punya tata krama, punya istilahnya yang sudah diajarkan sama dia bahwa kalau masuk ke tempatnya orang itu harus sopan, harus hormat. Ya wajar Bahar Smith-nya kira-kira tidak mengalami ketegangan apa-apa, rumahnya sendiri, tempatnya sendiri. Itu yang saya lihat. Gini, polisi itu dididik untuk dekat dengan masyarakat. Sekali lagi, kalau kita bicara tentang pendidikan teman-teman kepolisian, itu adalah harus ngerti cara merangkul masyarakat, harus ngerti untuk membangun hubungan dengan masyarakat. Dan ketika mau pamit, kalau pamitnya orang setempat itu salaman, ya dia salaman. Kalau pamitnya misalnya pakai nunduk kayak orang Jepang, ya teman-teman polisi juga akan nunduk kayak orang Jepang. Kan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan sekali lagi itu ilmu kepolisian gitu, memang harus bisa merangkul masyarakat. Kenapa? Karena fungsinya. Nah, di situ ketika mereka pisah, mereka berpisah dengan pelukan. Yang mereka akan ikut pelukan teman-teman polisi. Bukan tidak berarti apapun buat saya, tidak berarti ada keramahan, kedekatan, enggak, gitu loh. Tetapi sebetulnya tidak diperlukan tanda petik penyidiknya langsung turun, sebetulnya nggak perlu juga, bisa orang yang memang bertugas ngirim surat, kecuali memang pingin melakukan sebuah proses untuk ngerti lebih jauh tentang keadaan di sana sambil melihat keadaan, kecuali seperti itu. Ya teman-teman polisi punya cara lah, punya teknik segala macam. Tapi saya sepakat dengan Pak Jokowi bahwa jangan sampai kewibawaan polisi itu jadi kemudian turun karena polisi membeda-bedakan. Kalau orang biasa kok kemudian pakai surat dikirim biasa misalnya. Atau cuma satu orang diketok, terus ada orangnya, Pak, ada Pak ini, ada ini, menjalankan surat teks, selesai gitu. Tapi orang-orang tertentu, pejabat misalnya, atau orang-orang misalnya, orang-orang preman setempat misalnya, atau orang-orang yang sebetulnya dianggap ada kasus gitu, kemudian kayak gitu, jadi kayak sowan sendiri atau berkunjung sendiri kan juga punya 1000 arti, punya opini masing-masing. Ya tapi polisi sebaiknya tidak melakukan hal itu, saya sepakat dengan Pak Jokowi.